Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji serta menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengawali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Mari kita puji Dia, Allah yang besar dan berkuasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditakut oleh-Nya. Mari kita bersyukur karena kemurahan-Nya, karena kuasa-Nya atas hidup kita dan saudara sekalian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditakut oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditakut oleh-Nya. Jiwaku ditakut oleh-Nya. Mari kita berdoa bersama. Segala puji hormat serta syukur Tuhan, kembali kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan kembali dalam persekutuan doa pada pagi hari ini melalui Zoom. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh dipersatukan di tempat ini Tuhan, untuk memuji serta memuliakan Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan boleh hadir di setiap hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh layak memuji serta memuliakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami, dosa kami, sehingga kami saat ini boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk internet yang dipakai pada pagi hari ini, biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Dwi nanti akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati beliau Tuhan.
Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati kami semua, boleh meneguhkan iman kami semua, menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga nanti akan membawakan pokok-pokok doa, biarlah kiranya Tuhan juga boleh menjawab Tuhan doa serta permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan boleh menunggu setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan Yesus di sisiku. Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, iman-Mu bagaikan agarku tak terjadi jangan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku. Ya Tuhan, kami puji Engkau. Biarlah melalui firman-Mu terus menuntun dan membimbing kami, sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan, karena Engkau selalu menopang hidup kami. Bimbinglah daku, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan agarku tak terjadi jangan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku,
menopangku kepadamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi. Ya, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami pada pagi hari ini dapat dikumpulkan oleh Tuhan dalam kesempatan yang sama untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan melalui hamba-Mu ini. Ampuni segala dosa hamba ya Tuhan, dan biarlah hari ini Engkau memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk melayani Engkau dalam hal penyampaian firman-Mu. Biarlah hati kami, Tuhan, jadikan sebagai hati yang subur, sehingga kami siap untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah melewati masa raya Paskah ya, dan kalau dihitung waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita juga memperingati Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Meskipun masa raya Paskah ini sudah berlalu, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal seseorang yang turut terlibat. Dan keterlibatannya ini sangat penting dalam peristiwa sengsara Tuhan Yesus, baik itu kematian maupun kebangkitan Tuhan Yesus, serta hal-hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, orang ini bernama Yusuf dari Arimatea. Kita jarang sekali membicarakan tentang Yusuf dari Arimatea. Kisah tentang Yusuf dari Arimatea ini tertulis di dalam 4 Injil, yaitu di Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61, Markus 15 ayat 42 sampai 47, Lukas 23 ayat 50 sampai 56a, dan Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Nah, untuk saat ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56a. Saya akan dibantu oleh Kak Niko untuk membacakan ayat ini. Silakan Kak Niko. Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Itu yang tercatat dalam Lukas, nanti Bapak Ibu bisa membacanya di Matius, Markus maupun Yohanes, semuanya dengan judul Yesus dikuburkan. Nah, Bapak Ibu, siapakah Yusuf yang dimaksudkan yang dalam pembacaan kita tadi? Nah, dituliskan Yusuf ini adalah seorang dari Arimatea. Dalam keempat Injil kita dapat menemukan informasi yang saling melengkapi,
satu dengan yang lain. Yusuf ini baru dituliskan namanya pada hampir akhir dari penutup Injil. Kisah yang sepertinya sederhana ini dipakai oleh Allah untuk menggenapkan apa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca tadi, Yusuf ini berasal dari Arimatea, sebuah kota kecil yang tidak terlalu terkenal. Arimatea adalah kota Yahudi sebelah barat laut Yerusalem. Yusuf membangun karir di Yerusalem sampai menjadi anggota Sanhedrin atau mahkamah atau majelis hakim atau majelis besar, dan bukan hanya itu, di dalam Markus dicatat bahwa ia adalah anggota majelis hakim yang terkemuka. Profesi yang sangat bergengsi pada waktu itu, sebab untuk menjadi anggota majelis besar haruslah orang Farisi yang terseleksi. Yusuf bukan hanya mencapai puncak dalam karir agama dan politiknya, melainkan juga di dalam hal ekonomi. Dalam kesuksesan karirnya, maka keadaan atau kehidupan ekonominya, finansialnya juga mengikuti mengalami kesuksesan. Dan Matius mencatat bahwa dia adalah seorang yang kaya. Nah, itulah gambaran secara lahiriah tentang seorang Yusuf yang bisa kita lihat. Yusuf yang berasal dari Arimatea. Nah, bagaimana dengan karakternya atau kepribadiannya? Lukas dan juga Markus mencatat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Nah, seperti halnya kisah tentang Simeon dan Hana yang menanti-nantikan kelahiran Yesus yang dinubuatkan sebagai seorang Mesias yang akan menggenapkan kedatangan kerajaan Allah. Yusuf pun demikian. Yusuf adalah seorang pencari kebenaran sejati. Nah, inilah yang membuat dia menjadi bertumbuh sebagai seorang yang baik lagi benar, demikian catatan Lukas. Nah, penantiannya akan kerajaan Allah dan kebenaran sejati membuat dia begitu tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi murid Yesus, meskipun sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Nah, Yusuf ini menjadi murid rahasia Yesus bersama dengan Nikodemus. Nah, mari kita melihat kira-kira situasi apa yang dihadapi oleh Yusuf pada saat sengsara yang menimpa Yesus, yang bagi Yusuf itu adalah gurunya. Yusuf diperhadapkan pada suatu situasi yang mendesak terkait dengan waktu dan keputusan yang harus dia ambil, di mana ia harus segera bertindak dan melakukan sesuatu yang maha penting pada mayat Yesus yang saat itu masih tergantung di kayu salib. Waktu yang mendesak tersebut karena Matius menuliskan waktu itu adalah menjelang malam. Markus menuliskan hari itu mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Kemudian Lukas menuliskan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Yohanes menuliskan karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Kalau kita meneruskan di dalam Lukas 23 ayat 56b, pada hari Sabat mereka harus beristirahat menurut hukum Taurat. Setelah memasuki Sabat,
Mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar ketentuan yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku pada waktu itu adalah tidak boleh ada mayat yang tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Maka setiap mayat akan diturunkan, dan bagi yang belum mati, seperti para penjahat yang belum mati, akan dibuat mati, misalnya dengan mematahkan kaki, kemudian menurunkan mayat tersebut. Nah, peristiwa kematian Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Matius pasal 27 merupakan satu waktu yang krusial. Pada jam 3 sore hari Jumat, Tuhan Yesus mati. Sehingga waktu yang tersisa untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan mayat Tuhan Yesus adalah tinggal 3 jam sebelum orang Yahudi memasuki hari Sabat. Dalam kurun waktu 3 jam ini, siapakah yang bertanggung jawab untuk menurunkan Yesus dari atas kayu salib, lalu menguburkan dia? Saat-saat tersebut adalah saat-saat yang sulit dan genting. Kalau para penjahat mungkin bisa diturunkan oleh keluarganya, mayatnya, tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kesulitan tersebut disebabkan karena tidak ada orang yang berani menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib, karena Yesus bukanlah mati atas tuduhan sebagai kriminal saja, melainkan dituduh sebagai pelaku pemberontakan. Dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sebelumnya, ketika masih dalam situasi persidangan sebelum Yesus dihukum, sebagai seorang anggota majelis atau mahkamah, Yusuf tidak setuju dengan keputusan untuk menghukum Yesus. Ia menentang rencana untuk para majelis besar ini menyingkirkan Yesus. Namun secara sendirian, mungkin juga berdua dengan Nikodemus, ia tidak dapat mengubah keputusan majelis atas Yesus. Kalah suara gitu ya. Sehingga Yesus diputuskan untuk dihukum dihukum disalib ya. Nah, setelah Yesus dihukum dan mati di kayu salib, Yusuf pergi menghadap Pilatus. Dituliskan di dalam Markus, Yusuf memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Karena dibutuhkan keberanian untuk pergi meminta tubuh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang dapat menurunkan mayat Tuhan Yesus kecuali atas izin atau seizin dari Pontius Pilatus. Karena kasus Tuhan Yesus ini berkaitan juga dengan pemerintahan Romawi. Andai kata murid-murid Tuhan Yesus tidak lari dan mereka ada di dekat Yesus, para murid pun kalau mau menurunkan mayat Tuhan Yesus, mereka juga harus mengikuti prosedur yang sama. Tetapi para murid itu tidak mempunyai kekuatan akses untuk menemui Pontius Pilatus. Hanya orang-orang beragama dari golongan tingkat atas yang memiliki kekuatan akses tersebut, yaitu seperti imam besar, para Sanhedrin, Mahkamah Agung. Nah, tetapi golongan ini adalah golongan yang memusuhi Tuhan Yesus dan memusuhi para murid Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian kalau ada anggota Mahkamah Agama yang berani meminta tubuh Yesus, maka itu akan menunjukkan keberpihakannya kepada Yesus. Dan untuk itu dibutuhkan keberanian
untuk pergi dan meminta tubuh Yesus karena ada resiko yang harus siap untuk dihadapi. Resiko yang dihadapi terkait dengan pemerintahan Romawi adalah orang tersebut bisa dituduh sebagai pemberontak. Sedangkan resiko yang dihadapi dalam kelompok orang Yahudi, terutama di dalam mahkamah besar tersebut, bisa dianggap sebagai pengkhianat. Dan dia akan dikeluarkan dari anggota mahkamah besar atau dipecat. Karirnya akan berhenti. Dan juga dia bisa bahkan kehilangan nyawanya karena orang Yahudi tidak suka dengan pengkhianat dan mereka akan berupaya untuk menghukum mati para pengkhianat. Apalagi ini berkaitan dengan hal keagamaan. Nah, orang tersebut bisa bernasib sama seperti dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini berani mengambil risiko tersebut. Dan setelah diizinkan oleh Pontius Pilatus, kemudian yang dilakukannya adalah membeli kain lenan, mengambil mayat atau menurunkan dan mengapani, membubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat, membaringkan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur. Injil Yohanes mencatat bahwa Yusuf melakukan bersama dengan Nikodemus yang juga adalah anggota mahkamah besar yang juga diam-diam menjadi murid Tuhan Yesus. Yusuf menggunakan waktu atau kesempatan yang ada dengan sangat baik dan sangat cekatan. Waktu sekitar 3 jam atau mungkin bahkan kurang dari 3 jam karena dia harus bernegosiasi dan segala macam. Tindakannya dalam mengubur Yesus ini dapat diartikan sebagai penghormatannya yang terakhir kepada gurunya. Yusuf dianggap sebagai orang yang rendah hati dan terlibat dalam peristiwa sengsara Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dipersembahkan Yusuf untuk Tuhan? Secara tertulis dikatakan bahwa ia memberikan kain lenan yang putih bersih. Membeli kain lenan, itu berarti kain lenan yang baru. Rempah-rempah. Kuburnya yang baru digalinya di dalam bukit batu. Kubur yang belum pernah dibaringkan mayat. Kubur yang belum pernah dimakamkan untuk seseorang. Dipersembahkan sebagai persembahan sulung untuk Tuhan. Nah, sebagai seorang yang kaya, seperti ditulis di dalam Matius, dia bisa membuat kuburan batu dan harganya tentu sangat mahal. Kuburan itu dipersiapkan untuk Yusuf sendiri, yaitu untuk hari depannya, untuk masa depannya. Tapi ia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Nah, di dalam persiapan yang Allah kerjakan atas diri Yusuf, Yusuf sendiri juga tidak tahu dan tidak menyadari ketika ia mempersiapkan kuburan untuk dirinya sendiri, yang sedianya buat dirinya sendiri, ternyata dia pergunakan untuk gurunya, untuk Tuhan Yesus. Yusuf mempersembahkan apa yang dimilikinya. Bahkan jika kita melihat dari risiko yang ada, dia mempersembahkan dirinya. Dia mempersembahkan nyawanya yang siap untuk dipertaruhkan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yusuf ini melakukan hal-hal itu semua? Itu karena dia tahu siapa Yesus. Dia memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Dalam mahkamah besar yang sebegitu banyaknya, di mana mereka semua juga mempelajari kitab suci, mempelajari Taurat Tuhan, tentang akan datangnya Mesias,
hanya ada 2 orang dari sekian banyak itu yang mengerti betul tentang Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf dari Arimatea mengalami situasi yang cukup sulit sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang melawan Tuhan Yesus. Tetapi walaupun ia adalah murid rahasia, imannya tidak goyah. Imannya justru terekspos pada saat situasi mendesak dan krusial. Dari seorang murid yang sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, kini menunjukkan jati dirinya dengan segala risiko yang siap untuk dihadapi. Imannya diuji dan teruji pada masa kritis, dan imannya telah timbul bagaikan emas. Ia berani bertindak atau berbuat benar di antara orang-orang yang merasa dirinya benar. Ia melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dalam waktu yang sangat-sangat terbatas. Waktu yang singkat tetapi menghasilkan tindakan yang luar biasa. Nah, apakah yang terjadi dengan kehidupan Yusuf dari Arimatea setelah semua tindakan yang dilakukan? Lanjutan dari kehidupan Yusuf memang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi kita bisa membayangkan bahwa Yusuf tentunya akan menjadi yang minoritas di dalam kelompok mereka, yaitu majelis besar bersama dengan Nikodemus. Yusuf tentu akan berusaha mempertahankan kebenaran yang dia terima. Dan ketika kebangkitan Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata, majelis besar melakukan pembohongan publik bahwa mayat itu dicuri oleh murid, dan berita itu pun tersiar sampai dengan seluruh kota Yerusalem mengetahuinya, tetapi Yusuf tetap bertahan pada kebenaran. Nah, kira-kira apa hasil dari tindakan Yusuf ini? Yusuf telah menemukan kebenaran sejati. Dia telah menemukan kerajaan Allah yang dicarinya selama ini. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa apa yang selama ini dicarinya, yaitu kebenaran yang sejati, yang dituliskan di dalam kitab suci, ada di dalam diri Tuhan Yesus. Digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, saya percaya bahwa dia pun menjadi salah satu dari penyaksi kebangkitan Yesus. Minimal setidaknya ia menyaksikan kubur kosong bekas Tuhan Yesus dibaringkan. Kemudian dia menjadi salah satu dari generasi penggenap yang dipakai Allah untuk memenuhi misi atau karya Tuhan Yesus selama di dunia. Namanya tertulis selama-lamanya di dalam Alkitab, dan orang percaya akan mengenal dia sebagai seorang Yusuf dari Arimatea yang berani mempertaruhkan dirinya untuk terlibat di dalam masa sengsara Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari seorang Yusuf ini? Di dalam hal imannya kita bisa belajar. Meskipun dikatakan pada awalnya dia adalah seorang murid yang diam-diam, seorang murid yang sembunyi-sembunyi atau murid rahasia karena takut kepada orang Yahudi. Namun justru imannya menjadi teguh dan bersinar pada saat kritis. Dia muncul bukan pada saat ketika Tuhan Yesus sedang naik daun, saat orang lain mempercayai Tuhan Yesus yang hidup, mengagung-agungkan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus bisa diandalkan, saat Tuhan Yesus melakukan segala macam keajaiban dan mujizat
yang mendatangkan banyak orang atau banyak pengikut. Tetapi sebaliknya, ketika Yesus sudah mati. Betapa banyaknya para pengikut Yesus ketika Yesus masih dalam masa populer. Tetapi ketika Yesus dalam penderitaan, satu persatu mereka pergi. Bahkan murid-murid yang setiap hari berkumpul dengannya pun ada yang meninggalkan dia. Bahkan banyak yang meninggalkan dia. Dibandingkan dengan para murid yang setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus, pertemuan antara Yusuf dengan Yesus tentu amat sangat jarang. Bahkan di dalam Alkitab tidak disebutkan. Nah, secara logika manusia, apakah yang didapatkan oleh Yusuf dengan membela tubuh Kristus yang telah mati? Bukankah itu suatu kerugian semata? Namun, mata Yusuf melihat dengan mata orang lain melihat tentang hal itu berbeda. Karena dia seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia memiliki iman yang memandang jauh ke depan. Itulah sebabnya ia memiliki keberanian dalam menyatakan imannya di saat situasi kritis. Nah, bagaimanakah dengan kita? Apakah ketika Tuhan Yesus seolah-olah tidak berbuat apa-apa untuk kita, iman kita tetap teguh seperti Yusuf? Ketika Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu, ibarat kata ketika Tuhan Yesus sedang populer ya, memberikan segala sesuatu untuk kita, apa yang kita butuhkan, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, kita begitu mengagung-agungkan dia dan percaya kepada dia. Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa atas kita atau permohonan kita, seperti ketika Tuhan Yesus saat tergantung tubuhnya di kayu salib. Apakah iman kita masih tetap teguh seperti Yusuf? Lalu di dalam hal persembahan Yusuf, dalam bentuk apapun itu, yang terlihat oleh kita adalah kain lenan kuburan. Yang tak terlihat oleh kita adalah risiko yang harus dihadapi. Baik itu nyawanya maupun profesinya. Nah, itu adalah persembahan yang tulus. Karena dipersembahkan untuk gurunya yang telah mati. Ia tidak mengharapkan balasan apapun untuk apa yang telah dipersembahkan kepada gurunya. Karena dia tahu ya, orang yang sudah mati belum tentu bisa membalas dengan memberi lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Persembahan tulus apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahan yang tulus kepada Tuhan adalah bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan. Lalu kita belajar dari pelayanan Yusuf. Pelayanan Yusuf adalah pelayanan yang tulus karena dilakukan untuk gurunya yang telah mati, yang tidak bisa memuji pelayanannya, tidak bisa memuji tentang apa yang dilakukan pada saat itu. Nah, walaupun Yusuf sebagai seorang yang terhormat, tetapi dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Injil mencatat bagaimana Yusuf ini turun tangan bersama dengan Nikodemus, menurunkan mayat Yesus, meskipun mungkin barangkali ada bantuan dari pihak-pihak lain dalam menurunkan mayat Tuhan Yesus. Ia membeli kain lenan yang mahal, mengapaninya, membaringkannya di kubur yang baru, dan setelah itu ia menggulingkan batu kubur. Sebagai seorang yang kaya dan terhormat, dia mau dengan rendah hati melayani Tuhan Yesus.
Yusuf mau menunjukkan pelayanan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Meskipun bisa saja dia menyuruh orang untuk mengurus semuanya. Tetapi Yusuf mau turun tangan dan melakukan proses pemakaman Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Nah, Tuhan Yesus boleh mati dengan cara yang tidak terhormat. Namun dia harus diperlakukan dengan sangat terhormat. Pelayanan yang dilakukan Yusuf ini adalah pelayanan yang tulus. Dilakukan dengan rasa hormat dan kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus. Nah, refleksi untuk kita semua adalah bagaimanakah sikap hati kita selama ini di dalam melayani Tuhan. Kalau kita mau mencontoh bagaimana sikap kita seharusnya di dalam menghormati Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari Yusuf yang berasal dari Arimatea ini. Belajar dari imannya, belajar dari keberaniannya, kerendahan hatinya, dan ketulusan serta pengorbanannya dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebagai penutup, saya mengutip apa yang dinasihatkan oleh Musa kepada bangsa Israel, yang tentunya juga berlaku untuk kita, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk memperbaiki diri di dalam setiap kehidupan kami, juga di dalam pelayanan kami. Sehingga apa yang diteladankan oleh Yusuf dari Arimatea ini dapat kami teladani juga di dalam kehidupan kami, dalam cara hidup kami, dan di dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ati. Terima kasih Bu Dwi untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya kita semuanya mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita boleh belajar dari Yusuf dari Arimatea. Kita akan memasuki pokok doa syafaat. Doa syafaat sudah saya bagikan. Bagi yang belum mendapatkan pokok doa boleh ambil bagian di dalam pokok doa yang tertera di layar. Kita akan berdoa dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari yang tidak pernah terlambat. Begitu juga doa-doa kita yang akan kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan pun pasti akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kita juga ditegur, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengasihi Tuhan, memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama, kita menaikkan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Tuhan tempat jawabanku. Kita pernah sendiri, Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jadi seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu kita pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, dan dimasuki fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadi seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa, nanti di akhir doa akan ditutup oleh Bapak Edi. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan memberkati dan membimbing kami semua. Apapun yang kami pikirkan, katakan dan lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam